saya haramkan ya bagi jamaah saya untuk menggunakan tulisan macam-macam di belakang itu, ya. Tulisannya kekar, padahal menarik. Ustadz, bagaimana tips melaksanakan sholat untuk khusyuk? Kemudian yang kedua, Ustadz, ini terkadang setelah saya selesai sholat, itu rasanya seperti masih kosong. Kenapa ya Ustadz ya ini masih kosong rasa hatinya itu? Iya. Pertama, mungkin tadi ya, perlu pengajian lebih lanjut supaya lebih mendekatkan kita untuk lebih mengenal Allah lebih jauh. Ya, lewat pengajian kah begini, atau misalnya lewat kajian halaqah, atau lewat bacaan, ya, atau lewat YouTube, ya, bisa juga. Jadi berbagai macam media itu bisa kita gunakan. Yang penting kita mengenal Allah secara lebih dekat. Itu yang menyebabkan nanti kita ini. Dan kemudian yang kedua, mengenal bacaan yang kita baca. Misalnya ketika Allah Akbar, tahu artinya apa? Allah Maha Besar. Nah, itu tanamkan dalam diri kita. Yang lain itu kecil. Yang besar itu adalah Allah. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah mendengarkan siapapun yang memujinya. Maka perkataan yang bagus itu yang di tengah-tengah waktu kosong kita, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu tambahannya wala haula wala quwata illa billah. Ada juga hadisnya. Ada juga hanya sampai Allahu akbar. Ya. Pokoknya memuji Allah karena Allah mendengarkan orang-orang yang memujinya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu kan semuanya harus kita hafalkan. Ya. Kemudian doa ruku kita, doa sujud kita, supaya apa? Menambah kekhusyuan kita dalam sholat. Jadi, tapi intinya tadi yang paling banyak mempengaruhi adalah ma'rifatullah. Kemudian memahami bacaan sholat kita. Kemudian setelah ini teorinya ya, teorinya. Walaupun saya sendiri terus terang sulit untuk khusyuk, ya, sulit untuk khusyuk karena ya kadang-kadang apalagi mau ceramah itu, kadang-kadang yang dipikirkan materi. Itu kelemahan saya itu, ya. Mudah-mudahan tidak menular pada yang lain. Tapi saya baca juga para ulama juga sebagiannya memang mengalami kesulitan dalam hal itu. Ya sudahlah, mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Ya, tapi katanya khusyuk itu asal sudah klik dalam satu momen itu sudah dianggap khusyuk. Walaupun untuk khusyuk dari awal sampai akhir itu amat sangat sulit sekali. Ya. Nah, masih ada lagi menghindarkan hal-hal yang bisa menyebabkan kita tidak khusyuk. Apa itu? Maaf, gambar itu loh. Gambar. Makanya guru kami dulu Pak Prapto itu, kalau misalnya ada gambar sajadah, gambar masjid, gambar, kadang-kadang ada gambar masjid itu dengan atau gambar Mekah, kadang-kadang kita berpikir, ini Mekah tahun berapa? Ini ada masjid yang begitu lebih mirip dengan Taj Mahal. Itu. Jadi pikirannya macam-macam gitu. Kalau dia arsitek, ini tidak simetris. Makanya guru kami itu kalau misalnya ketemu dengan sajadah yang bergambar langsung dilipat, tapi dia menghormati orang yang menawarkan sajadah pada dia. Dia lipat yang tidak bergambar itu. Jadi dia ini kan baru kemudian dia tetap di atasnya. Lalu kemudian ya, supaya pahalanya juga mengalir. Niatnya kan orang itu baik. Ya, tapi kalau mau pada saat posisi yang kan banyak sekarang sajadah yang tidak bergambar kan, yang lebih bagus dan lebih enak rasanya itu, hindari yang itu, ya, cari yang seperti itu dan hindari yang bergambar. Kalau misalnya Pak beli lagi susah gitu, udah pakai kain putih tutupi bagian-bagian tempat sujud kita itu kira-kira mudah-mudahan bisa membantu. Ya, dan yang kedua tulisan-tulisan yang mengganggu itu, maaf. Saya terus terang dulu masih membolehkan itu tulisan yang gambar-gambar itu, tapi akhirnya saya larang itu ketika saya punya kasus tersendiri itu, punya pengalaman. Allahu Akbar. Yang dilarang bagi kita itu kan maaf ya, untuk pandangan dilarang menengok ke atas, dilarang pelirak-peliri, iltifat, pelirak-peliri itu dilarang. Kemudian dilarang merem. Jadi yang boleh bagi kita untuk pandangan di depan atau di bawah, tidak ke atas dan tidak boleh merem.
Nah, pada saat itu saya ke sini punggung jamaah itu, wah terbaca tulisan. Ngapain sih itu lihat-lihat? Tahu aja dia. Ya. Kemudian saya penasaran lanjutannya apa. Kalau situ mau beli aja sendiri. Siapa yang mau beli? Gitu. Jadi terganggu sendiri kausen. Sejak saat itu saya bilang saya haramkan ya bagi jamaah saya untuk menggunakan tulisan macam-macam di belakang itu, ya. Tulisannya kekar, padahal mana kekarnya? Ya, tidak ada kekarnya sama sekali. Itu kan hoax, itu ya. Jadi tolong jangan menggunakan tulisan. Anda aktivis, tulisan maaf ya, lambang Muhammadiyah, menurut saya tidak boleh itu. Ya, lambang ormas itu tidak boleh. Ya, nanti bilang ini kok Muhammadiyah boleh sholat di sini? Itu, dia bilang ini teman saya. Itu juga mengganggu kehusuan. Jadi lebih bagus polosan aja, ya. Itu kira-kira ya. Maaf, bau mulut. Makanya Nabi SAW sebelum ini sikat gigi dulu, ya. Itu siwak itu. Dan dilarang kalau mau berjamaah itu dilarang makan makanan yang bisa menimbulkan bau. Ya, maaf, jengkol. Saya suka jengkol. Ya, pete, saya suka itu. Ya, itu makanan kesukaan termasuk favorit. Apalagi kalau disemur rendang itu, waduh, untuk jengkolnya. Tetapi dalam kondisi tertentu dia harus sebelum sholat itu harus sudah ini. Ini tidak sikat gigi, suka merokok, kemudian assalamualaikum warahmatullah. Allahnya itu nyemprot ke langsung bruk buyar. Makanya saya tuh kadang-kadang lihat jamaah, waduh ini lagi, tapi nggak ada lagi sop, terpaksa di sana. Ya, maunya sih pindah di sop yang lain, kalau perlu jadi imam supaya nggak ada. Tapi masalahnya kan sudah terganggu. Ya Allah ya Rabbi. Jadi saya punya trik pada saat dia ini memang, wah ya Allah ya Rabbi. Ya, jadi hindari makanan-makanan itu. Ya. Kemudian kalau ada yang tanggung, ini saya sebutkan sih di sini, yang ada pekerjaan tanggung selesaikan. Anda sedang sudah tersedia makanan, Anda makan aja dulu. Apalagi kalau itu bakmi godok. Ini tidak memancing panitia ya, supaya nanti pulang dari sini bakmi godok. Sama sekali tidak. Ya. Saya belum makan malam sih tadi. Ya, bakmi godok itu kalau ditunggu 10 menit dingin sudah nggak asik. Enaknya itu pas kebul-kebul itu. Itu disantap aja, kata Nabi SAW. Sedang tanggung makan, selesaikan. Luar biasa nggak tuh Nabi tuh? Ya, jangankan sedang tanggung, mau tersedia makan dulu. Ya, itu kalau. Jadi banyaklah faktornya. Silahkan nanti dibaca lebih lanjut. Apa lagi?